Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, ini adalah mobil yang kalau kita lihat mukanya dan jelas logonya, ini adalah mobil Mitsubishi. Dan mobil ini kalau kita lihat tampilannya sangat keren dan sangat futuristis, utamanya di bagian fasianya atau bagian depannya. Nah, mobil ini adalah mobil yang diperkenalkan di salah satu negara di Asia, yaitu di Cina, dan mobil ini dikenal sebagai mobil Airtrack. Mitsubishi Airtrack ini kelihatan dari depannya. Nah, ini kalau kita lihat dari tampangnya, mobil ini mirip-mirip lampunya dengan Mitsubishi Expander edisi sekarang. Cuman yang ini bentuknya bukan T-shape. Bentuknya ya entah G-shape atau apa, karena bentuknya huruf G, nggak ada ekornya ke atas lah intinya. Tapi kalau kita lihat ya, untuk tiga lampunya yang ada di bagian atas ini, lampu utamanya itu adalah lampu yang mirip-mirip dengan yang ada di Mitsubishi Expander. Termasuk positioning lampnya yang ada di atas. Tapi bentuk garis dynamic shield-nya ini lebih mengotak, tidak setara dengan bodinya yang utama ini. Kalau kita lihat dari fendernya, dia bentuknya lebih membulat. Nggak mengotak untuk bagian fendernya. Nah, tapi secara keseluruhan nih kalau kita lihat, ini adalah mobil yang masuk di segmen SUV crossover. Nah, kalau ini masuk ke Indonesia, harusnya dia segmen atau kelasnya berhadapan-hadapan atau bersaingan dengan Honda HR-V, Mazda CX-3, CX-5, atau mobil-mobil yang sekelas dengan itu. Nah, termasuk Toyota Corolla Cross. Keren juga ya ini mobil. Nah, ini adalah mobil yang di luaran sana basisnya adalah EV atau electric vehicle. Nah, kalau masuk di Indonesia dalam kelas EV ya tentu harganya maybe agak mahal juga. Nah, tergantung dia mau masuk di segmen yang mana. Apakah dia mau masuk di segmennya Outlander PHEV yang sudah ada sebelumnya, yang itu harganya sekarang diskon 400 jutaan, kalau salah harganya masih 800 jutaan. Luar biasa tuh mobil. Nah, ini untuk bagian belakangnya, kalau kita lihat, wah keren bosku. Untuk bagian belakangnya. Nah, modelnya model-model T-shape, tapi lampunya yang si mobil ini nggak seperti expander. Ini ada ekornya masuk ke bagian depannya, ke samping depan. Kalau expander kan naik ke atas tuh, naik ke bagian bodi atas tuh lampu belakangnya. Kalau ini nggak. Nah, ini kalau kita lihat rear under garnish-nya juga kurang lebih mirip-mirip dengan desain expander yang ada sekarang. Dan ya ini bagian belakangnya, intinya kotak-kotakannya ya, garis-garis tegasnya itu mirip-mirip dengan Mitsubishi Expander edisi sekarang. Untuk yang bodi bagian belakangnya, di bagian pintu belakangnya tuh. Nah, di atas ini mirip-mirip HR-V nih kalau kita lihat ya. Untuk spoilernya agak panjang menjulang keluar, lalu kemudian shark fin anten, dan ada roof rail juga nih kalau kita lihat di bagian sini. Nah, yang unik adalah di handle pintunya. Handle pintunya dia model tanam, mirip-mirip sama Tesla nih, model tanam. Dan di sini ada tulisan EV, Electric Vehicle. Nah, kalau masuk di Indonesia, ya EV ya. Memang sekarang sih zamannya elektrifikasi ya. Persaingan mobil di dunia elektrifikasi jadi, wah, luar biasa nih mobil ya. Ini mudah-mudahan masuk ke Indonesia yang memperkaya pilihan orang-orang yang menginginkan mobil dengan tenaga listrik, tapi dengan fasilitas dan kemewahan yang, cakep. Nah, untuk interior nih kalau kita lihat ya, model dashboardnya mirip-mirip dengan Expander. Ini adalah desain yang kemungkinan menjadi bahasa desain interior daripada Mitsubishi zaman sekarang. Modelnya nggak lagi apa, nggak beraturan kayak gitu ya. Sekarang lebih 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 horizontal dan soft touch nih kalau kita lihat di bagian atas ini ya. Kalau bagian paling atas nih yang hitam sepertinya plastik, ini soft touch. Pakai head unit yang model floating. Lalu kemudian ada blower AC-nya di bawah sirnya, dan teleskopik pastinya. Dan ini untuk apa? Dia bukan transmisi ya, ya apa sih istilahnya? Masih transmisi juga, intinya menyambungkan antara power elektrik dengan ban, yaitu. Ini adalah soft touch juga nih kalau kita lihat yang warna terang-terang ini. Nah, ini blower AC-nya keren ya kalau kita lihat dari sini. Nah, ini ada armrest yang juga posisinya sangat besar ya kalau kita lihat, dan di sini ada tempat penyimpanan di bagian depan. Sini pasti tempat penyimpanan juga di bagian bawah, di bagian armrestnya ini. Parking brake-nya di elektrik, ada auto hold-nya pastinya kalau kita lihat dari situ. Dan ini armrestnya nih harusnya sangat baik dalam hal menopang tangan kita pada saat kita ingin berkendara dengan mode santai. Nah, ini bagian trim pintunya soft semua nih, bagian bawah dengan bagian atas, dan ini harusnya sangat empuk untuk kita nyanderin tangan di situ.
Nah, ini joknya nih, kalau kita lihat joknya bucket ya, semi bucket gitu, dan di bagian atas ada support untuk bagian punggung pula nih. Nih, support di bawah untuk bagian pinggang. Uh, Headrestnya harusnya adjustable, bisa baju mundur, bisa atas bawah tuh. Wah, keren ya. Ini materialnya kulit, dan ini vaporated sebenarnya bagian dalam. Bukan vaporated ya, fabric ya kelihatannya. Ya kayak gitulah. Intinya nih joknya. Lalu kemudian ini kalau kita lihat dari sisi joknya secara keseluruhan ya, perpaduan warnanya warna terang dengan warna hitam ya. Dan ini kalau kita lihat simple aja sih kalau kita lihat ya, karena memang mobil-mobil elektrik itu apalagi di bagian panel tengahnya, instrumen tengahnya ini, atau ya instrumen tengahnya lah intinya. Di sini tempat penyimpanan nggak ada tuas transmisi yang besar-besar itu. Lalu kemudian seatbelt pasti ada. Joknya enak banget nih kalau kita lihat. Harusnya sangat empuk karena kalau kita lihat ini tebal sekali nih joknya. Nah di atas, shark fin. Spion tengahnya dia masih manual dimming sepertinya. Nih, manual dimming. Untuk mobil dengan desain futuristis harusnya pakai elektrokromatik lah ya, biar lebih megah. Semoga kalau ada yang masuk ke Indonesia, akan menjadi seperti ini. Nah, lalu kemudian ini bagian panel tengahnya lagi yang tadi kita tunjukin ya. Dan ini setirnya, materialnya perforated, perpaduan dengan kulit di bagian atas. Dan ini setirnya mirip-mirip dengan yang ada di Expander sekarang. Bulat di bagian tengahnya. Head unitnya sih kalau kita lihat ya ada 12 inci kurang lebih ya. Sangat besar ini head unitnya. Sangat besar. Start dan stop engine button di bagian sini. Dan, keren ya. Keren. Ini menjadi dream car juga nih kalau masuk ke Indonesia. Ya nggak masuk ke Indonesia pun jadi dream car dengan tampilannya yang coba deh lihat bosku. Ini adalah tampilan mobil ini dan memang kalau kita lihat sangat futuristis. Lampu utamanya di bagian bawah, lalu kemudian kemungkinan lampu sein di sini, nggak ada fog lamp di bagian bawah. Maybe ditaruh di sini pula. Dan grillnya nggak perlu pendinginan masuk dalam ya, karena di dalam sini di bagian bonetnya atau di bagian kap mesinnya tuh nggak ada mesin di dalam situ. Karena yang ada di dalam situ adalah motor listrik. Nah, itu pun kemungkinan ya kalau motor listriknya ditaruh di situ, biasanya aki atau perintilan-perintilan yang lainnya. Nah, kalau kita lihat sih mobil-mobil elektrik yang lainnya, kalau nggak salah Tesla malah di bagian depannya itu jadinya bagasi ya. Nah, seperti itu. Di bagian bawah sini sepertinya tempat chargingnya, sepertinya. Kalau di bawah sini sih sebenarnya posisinya agak terlalu rendah. Nah, front kamera kalau kita lihat di bagian sini, dan ini lampunya, desain lampunya keren. Ini mobil masa depan nih kalau kita lihat ya. Nah, ini adalah layout dashboardnya. Ini kalau kita lihat dashboardnya, horizontal sama seperti yang gue tunjukin tadi di awal. Lalu kemudian visibility sangat luas karena bahkan di pilar A di sini masih ada kaca sama seperti Expander sekarang. Di atas sini sangat luas pula pandangannya, dan setirnya mirip dengan Expander yang ada sekarang. Mirip persis bulat di bagian tengah. Ini ya katanya sih mirip-mirip dengan Lancer Evolution 10 terakhir itu. Mirip-mirip kayak gitu, bulat juga. Lalu kemudian di sebelah kiri kanannya semua pasti berfungsi, ada cruise control dengan audio switch steering. Nah, nih sangat besar nih kalau kita lihat ya. Untuk head unitnya, pengaturan AC-nya sepertinya terintegrasi di head unit juga nih, karena nggak ada tombol-tombol lagi untuk pengaturan AC, hanya ada blower dengan lampu hazard di bagian tengah dan start dan stop engine button. Untuk jok bagian belakang ada armrest pastinya, tapi ada 3 headrest, bisa buat 3 orang di bagian belakang deh. Praktis mobil ini adalah mobil yang didesain untuk 5-seater. Nah, empuk juga pastinya nih karena tebal sekali, dan kalau kita lihat di sini sangat tebal, artinya ban belakangnya nih harusnya pakai ban yang cukup tebal, tapakannya cukup tebal. Karena di sini sangat tebal di sini ya. Di bagian sebelah kanan juga gitu. Nah, nih headrestnya pasti adjustable, udah ada seat belt, semuanya seat beltnya 3 titik ya. Jadi lebih aman. Kalau mau lebih aman sih ya seat belt ala balap itu jauh lebih aman. Nah, ini ada armrestnya yang lagi tertanam.
Dan speaker di bawah di trim pintu, soft touch di sini, di atas juga soft touch, dan ada cup holder di bagian belakang. Keren ya. Nah itu lalu kemudian untuk lampunya, nah nih lampunya di bagian bawah sepertinya LED multi reflektor ya. Kalau di atas Proji. Oh yang dalam nggak tahu ini dummy atau Proji beneran, karena kita udah ketemu dengan Eclipse Cross yang satunya model Proji tapi ternyata nggak ada bohlamnya. Tapi ya setidaknya membuat tampilannya menjadi lebih keren. Tapi apa salahnya sih diisi bohlam di situ atau diisi proyektor ya? Proyektor lah minimal. Jadi lebih nggak cuman gaya aja tapi ada fungsinya. Nah nih keren ya. Garis dynamic shieldnya ada putus-putusnya. Wah cakep. Nah bannya kalau kita lihat profil velgnya, kalau kita lihat sih sepertinya dia 17 inch ya untuk velgnya. Dan kalau kita lihat di sini velgnya modelnya model kipas kayak gitu. Perpaduan dua warna, warna hitam dengan warna silver. Keren bosku. Dengan 5 baut. Nah ini handle pintunya model yang flat kayak gitu, tertanam di bagian dalam nih. Nah ini gimana cara bukanya ya? Tapi di sini kalau kita lihat ada sensor yang membuat kita maybe tinggal di tapping di situ ya udah langsung membuka dah. Oh ini ternyata cukup kita deketin kuncinya dengan bagian handle pintunya itu, maka si handle pintunya otomatis akan keluar. Wah, memberi kita akses untuk membuka pintunya. Wah, hebat juga ini bosku. Jadi gampang sekali kita untuk buka pintu dengan kayak gini. Tinggal dekatkan kuncinya, maka pintunya akan nongol dengan sendirinya nih. Dan ini cukup besar ya untuk handle pintunya, cukup besar untuk kita memasukkan tangan dan untuk membuka pintunya. Sangat praktis. Di atas ada sunroofnya pula, kalau kita lihat bahkan ada moonroof ya, sampai ke bagian belakang ya. Tapi yang terbuka di bagian depan sepertinya, lalu kemudian shark fin antena. Ini lebih jelas kita lihat di sini, dan ini yang lebih keren ya, yang atapnya di bagian atas tuh dibuat hitam semua. Cuman garis jendela bagian atasnya dibuat warna chrome. Kenapa nggak dibuat warna hitam aja sekalian biar full black bagian atasnya. Nah, mirip-mirip R3 jadinya ya kalau kayak gitu. Ya, tapi kalau malam setidaknya cuman frame ini yang kelihatan yang silver atau yang chrome ini garis jendelanya yang kelihatan kalau malam. Selebihnya terlihat floating malah. Keren bos cuy. High mount stop lamp dengan spoiler bagian atas yang cukup besar. Wah. Nah, ini lampunya modelnya T-shape ya, model T. Ini model T, lampu mundurnya, lampu seinnya seperti ini, lampu mundur juga dengan ini lampu stop, maybe ini lampu mundur atau kebalik. Kita belum ketemu unitnya dan kita belum lihat langsung atau interaksi langsung dengan unitnya. Jadi kayak inilah gambarannya kurang lebih seperti itu bosku. Nah ini layout dashboardnya tadi lebih luas lagi, kita lihat visibility dengan pintu samping ya. Visibility di sini, lalu kemudian spion dan pintu bagian samping. Ada. Nah ini ambience lighting sama dengan yang ada di sini ya, mobil listrik lah ya, pasti kayak gitu. Sini motifnya ala-ala karbon, keren ya, motif ala-ala karbon di sini. Lalu kemudian cuma ada satu pedal, dua ya harusnya di sini, gas dan remnya cukup besar. Nah, ini setir kiri karena bukan mobil ini nggak di Indonesia. Nah ini, wah, cluster meternya dia full digital bosku. Full digital dengan ada penunjuk arah. Keren ya, ada penunjuk arah, depan ada belok nih. Misalkan mobil ini harusnya tetap di ini. Ini adalah marka jalan, garis jalan. Jadi kita tetap jalannya ke depan sini. Nah ini sepertinya temperatur ban ya semua kiri kanan dengan suhu. Ya kurang lebih kayak gitu. Keren bos cuy. Kenapa expander nggak dibuat kayak gini? Atau minimal nanti expander cross dibuat kayak gini lah, biar lebih mewah. Cruise control di bagian sebelah kanan. Di bagian sebelah kirinya ini ada audio switch steering pula. Lengkap. Nah ini head unitnya tadi kita udah jelasin ya. Fiturnya pasti cukup banyak ya kalau masuk Indonesia, menyesuaikan. Nah yang baris bawah nih AC ya, pengaturan AC nih yang baris bawah. Ada mode pengendara Eco, normal dengan sport. Nggak tahu berapa torsinya sih, kalau mobil listrik torsinya yang maksimal bosku. Ada kamera 360. Kenapa kamera 360 yang ada di Expander Cross itu dilepas dan banyak yang komplain bla 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 bla? Itu adalah kepedulian Mitsubishi lah ya. Karena memang secara teknis ada kendala. Jadi biar lebih aman si pembelinya ya dilakukan recall. Recall itu hal yang biasa. Jangankan Mitsubishi Expander Cross, mobil mewah aja ada yang recall kok. Nah ini kamera 360-nya lumayan, ikonnya bahkan mobil ini pula, si AirTag ini.
Nah, ini adalah tuas penggeraknya, ada rear, netral dengan drive, dan ada tombol parkingnya model pencet. Nah, itu bosku yang bisa kita update kali informasinya. Semoga ini bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan kita akan ketemu pada review otomotif menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.